Bagaimana hukum baca Al-Fatihah pada mayit? Anda pernah mendengar bahwa ada yang membolehkan dan tidak, namun orang tua selalu menyuruh membaca Al-Fatihah untuk keluarga yang sudah tiada. Bagaimana Anda menyikapinya? Kalau yang dimaksudkan sini untuk kirim pahala, tidak ada tuntunan. Karena amalan untuk orang yang meninggal dunia itu amalan tertentu saja, tidak semua amalan. Allah katakan dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'ah. Manusia cuma mendapatkan apa yang ingin dia usahakan. Berarti kalau ini ditambahkan dengan dalil yang lainnya, masih bisa manfaat dari amalan orang lain, namun cuma dari dalil tertentu. Dan dari ayat ini Imam Syafi'i simpulkan bahwa amalan yang bermanfaat itu cuma dalil-dalil tertentu seperti sedekah, doa. Namun kalau untuk kirim pahala bacaan Al-Quran, Imam Syafi'i sendiri katakan tidak nyampe. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Perlu diketahui bahwa tidak ada pertentangan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fala niza'a baina ulama'i sunnah wal jamaah fi wusuli sawabil ibadatil maliyah as-sadaqah wal itqi kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a wal istighfar was salatu alaihi salatal janazah wad du'a inda qabrihi. Jadi tidak ada pertentangan di kalangan ulama sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah di dalam sampainya pahala bagi orang yang sudah meninggal, baik pahala tersebut berupa ibadah maliyah seperti sedekah dan memerdekakan budak, sama juga sampai kepada orang yang sudah meninggal, pahala doa yang dipanjatkan untuk orang yang sudah meninggal, kemudian pahala istighfar, sholat jenazah, kemudian doa di kuburan orang yang sudah meninggal. Itu sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada pertentangan. Ada pertentangan wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah, di dalam sampainya pahala ibadah yang bersifat badan. Kasaum wassalah wal qiraah, seperti puasa, salat dan qiraah itu ada. Tetapi wassawab annal jami' yasilu ilaihi. Tetapi yang benar, pendapat yang benar adalah kesemuanya itu baik berupa ibadah maliyah atau ibadah badaniyah, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika dipanjatkan untuk orang yang sudah meninggal, itu pahalanya akan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Para kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam rangka meneruskan kajian kitab Mabadi Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Nur Fauzi Falistin, di mana dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang bab atau pembahasan mengenai du'aun lil mayyiti fil baiti awil makbarah. Doa untuk orang yang sudah meninggal di rumah atau di makbarah atau di kuburannya, di makamnya. Tetapi sebelum itu, bahwa ini adalah pembahasan tentang mengenai doa untuk mayit di rumah atau di kuburan. Jadi jelas ini adalah mengenai tentang ihda'us sawab atau menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal. Jadi sebelum saya membahas tentang bab ini, perlu diketahui bahwa tidak ada pertentangan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fala niza'a baina ulama'i sunnah wal jamaah fi wusuli sawabil ibadatil maliyah kas-sadaqah wal itqi kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a wal istighfar was salatu alaihi salatal janazah wad du'a inda qabrihi. Jadi tidak ada pertentangan di kalangan ulama sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah di dalam sampainya pahala bagi orang yang sudah meninggal, baik pahala tersebut berupa ibadah maliyah seperti sedekah dan memerdekakan budak, sama juga sampai kepada orang yang sudah meninggal, pahala doa yang dipanjatkan untuk orang yang sudah meninggal, kemudian pahala istighfar, salat jenazah, kemudian doa di kuburan orang yang sudah meninggal. Itu sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada pertentangan. Ada pertentangan wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah, di dalam sampainya pahala ibadah yang bersifat badan.
Kasaum wassalah wal qiraah, seperti puasa, salat dan qiraah itu ada. Tetapi wassawab annal jami' yasilu ilaihi. Tetapi yang benar, pendapat yang benar adalah kesemuanya itu baik berupa ibadah maliyah atau ibadah badaniyah, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika dipanjatkan untuk orang yang sudah meninggal, itu pahalanya akan sampai. Baik, kita akan masuk pada pembahasan doa untuk orang yang sudah meninggal di rumah atau di kuburan. Istaghna ba'dun nasi bidu'ail walidaini wa asatidatihim wa masyayihihim fi buyutihim an ziyarati kuburihim. Jadi sebagian orang-orang itu mencukupkan mendoakan kedua orang tua, kemudian guru-guru yang sudah wafat, itu dicukupkan berdoa di rumah saja daripada harus berziarah kubur. Wa hujjatuhum basitatun. Adapun alasan mereka sederhana. Wahya anna du'a fiha yasilu sawabuhu ilal mauta minhum. Bahwa ketika kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal di rumah, itu pahalanya juga sampai. Maka fala hajata ila ziyaratil kuburi. Maka tidak perlu lagi untuk berziarah kubur. Litahaqqukil maqsadil asasi minad du'a. Karena tujuan dasar daripada doa yang dipanjatkan untuk orang yang sudah meninggal, yakni pahalanya dimaksudkan untuk orang yang sudah meninggal, itu sudah bisa sampai cukup di rumah. Maka fassu'alu, dan pertanyaannya sekarang adalah ayyuhuma afdalu baina du'ail maiti fil baiti wa fil maqbarati mubasyaratan. Jadi pertanyaan yang muncul dari realitas ini adalah bahwa mana yang lebih utama antara berdoa untuk orang yang sudah meninggal di rumah wa fil maqbarati mubasyaratan, atau berdoa langsung ke kuburannya, berziarah ke kuburannya mubasyaratan secara langsung. Maka Kiai Nur Fauzi di sini nabda'u jawabana biktibasi ma warada'an Aisyah radhiyallahu anha minal hadis. Memulai jawabannya dengan mengutip hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa huwa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis ini adalah merupakan dawuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, yazuru qabra akhihi, yang berziarah ke kuburan saudaranya, wa yajlisu indahu, dan duduk di dekat makam saudaranya itu, illa ista'nasabihi, kecuali yang di dalam kubur, saudaranya yang di dalam kubur itu akan merasa tenang olehnya, wa radda alaihi hatta yakuma, dan membalas salamnya serta menjawab segala panjatan doanya hatta yakuma, sampai dia pulang. Kemudian waqala al-Hafidz al-Iraqi akhrajahu Ibnu Abid Dunya fil Qubur wa fihi Abdullah ibn Sam'an walam akif ala halih warwahu Ibnu Abdul Bar fit Tamhid min hadis Ibnu Abbas nahwihi wa sahhahahu Abdul Haq al-Asbili. Jadi ini takhrij hadis. Hadisnya adalah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yamurru bi qabri rajulin, yang berjalan lalu bertemu dengan makam seorang laki-laki, kana ya'rifuhu fid dunya, di mana seorang hamba tersebut mengenal laki-laki yang di dalam kubur tersebut semasa hidup, fayusallimu alaihi, lalu kemudian seorang hamba tersebut mengucapkan salam pada seorang laki-laki yang di dalam kubur tersebut, illa arrafahu wa radda alaihi salam, kecuali yang di dalam kubur juga akan mengenal padanya, wa radda alaihi salam, dan juga menjawab terhadap salamnya. Jadi ini dalil-dalil tentang bahwa orang-orang yang berada di dalam kubur tersebut akan merespon terhadap orang yang berziarah, baik orang berziarah tersebut mengucapkan salam, kemudian memanjatkan doa bagi orang yang sudah meninggal di kuburan tersebut, itu direspon oleh orang yang berada di dalam kuburan. Kemudian wafil arba'in at-ta'iyah, dan di dalam kitab arba'in at-ta'iyah, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad bersabda,
anisuma yakunul mayyitu fi qabrihi, bahwa yang membuat ketenangan bagi orang yang sudah meninggal di kuburnya adalah idza zara man kana yuhibbuhu fi darid dunya, adalah ketika seorang yang mencintainya semasa hidup berziarah ke makamnya. Kemudian waqala Ibnul Qayyim berkata, al ahadis wal asar, adapun hadis-hadis dan asar, tadullu ala anna zair, menunjukkan bahwa ketika orang berziarah, mata ja'a, ketika dia datang berziarah ke kuburan seseorang, alima bihil mayit, maka orang yang berada di dalam kuburan akan mengetahui kepadanya saat dia berziarah. Wasami asalamahu, dan akan mendengarkan pada salamnya. Wa anisabihi, dan akan merasa tenang dengan keberadaannya. Waradda alaihi, dan akan menjawab terhadap salamnya. Wa hadza amun fi haqqis syuhada'i wa ghairihim, dan ini umumnya terjadi di kalangan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, wa ghairihim, dan selain orang-orang yang mati syahid. Fa innahu la yu'aqqatuh, jadi maksudnya adalah respon dari orang-orang yang berada di dalam kubur bagi orang yang berziarah, mulai dari dia mendengarkan pada apa yang diucapkan, kemudian menjawab salam dan mengamini setiap doa-doanya, itu la yu'aqqatuh, tidak temporal. Artinya kapan saja kita mau berziarah, di situ mayit pasti akan merespon terhadap apa-apa yang kita ucapkan terhadap mayit yang ada di dalam kubur tersebut. Wahwa asahuh, dan menurut Ibnul Qayyim ini adalah pendapat yang lebih benar. I'timadan ala dalika, maka kemudian berpegang teguh pada yang di atas, fadu'aul mauta, kesimpulannya adalah fadu'aul mauta fi kuburihim afdalu minad du'a fil baitih, bahwa kesimpulan dari redaksi-redaksi yang saya baca di atas bahwa doa untuk orang-orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya adalah doa untuk orang-orang yang sudah meninggal, kita berziarah ke kuburnya adalah lebih utama daripada kita hanya memanjatkan doa sebatas di rumah. Lihadza, maka karena hal ini, lam yakfin nabiyyu bi du'ai ummihi fi baitihi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak hanya mencukupkan mendoakan ibundanya hanya di rumah, tetapi balzara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qabra ummihi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala hendak ingin mendoakan ibunya, beliau berziarah ke makam ibunya. Fabaka, maka kemudian beliau menangis, wa abka man haulahu, dan membuat tangis haru kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi jelas bahwa tradisi yang ada di kalangan masyarakat, terutama kaum Nahdiyin yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mendoakan orang yang sudah meninggal di rumah itu pahalanya sampai, tetapi akan lebih utama berdoa untuk orang yang sudah meninggal, kita langsung berziarah ke kuburnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan dengan tidak hanya cukup berdoa di rumah, tetapi beliau langsung berziarah ke makam ibundanya. Baik, mungkin ini saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.